Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah pada hari ini kita dipertemukan kembali untuk mata pelajaran IPA untuk yang ketiga kalinya. Pada hari ini kita nanti akan mempelajari mengenai besaran turunan. Pada pertemuan yang lalu kita sudah belajar tentang pengukuran, besaran, satuan, dan besaran pokok. Selain itu, kita juga sudah mempelajari tentang 7 besaran pokok beserta satuan dan alat ukurnya. Di mana 7 besaran pokok ini kalian harus dihafalkan mulai dari nama besarannya, satuan, dan alat ukur. Pada kesempatan hari ini nanti, tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, kalian dapat menjelaskan pengertian besaran turunan. Yang kedua, kalian dapat menyebutkan contoh besaran turunan beserta satuan SI-nya. Yang ketiga, kalian dapat mengkonversi satuan besaran turunan. Dan yang keempat, kalian dapat melakukan pengukuran besaran turunan. Apa itu besaran turunan? Besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Besaran turunan ini terdiri atas 2 atau lebih besaran pokok. Contohnya adalah luas. Luas itu rumusnya adalah panjang kali lebar. Panjang ini termasuk besaran pokok masuk di bagian panjang. Yang lebar juga masuk besaran pokok panjang. Berarti untuk luas ini ada 2 besaran pokok. Karena ada 2 besaran pokok, luas ini disebut besaran turunan. Begitu juga contoh yang lain, kecepatan. Kecepatan rumusnya adalah perpindahan dibagi waktu. Perpindahan itu termasuk besaran pokok panjang, waktu termasuk besaran pokok yang waktu. Sehingga di kecepatan ini ada 2 besaran pokok. Berarti kecepatan juga merupakan besaran turunan. Contoh lain dari besaran turunan adalah massa jenis, volume, percepatan, gaya, usaha, daya, tekanan, momentum. Selain 10 ini masih banyak lagi besaran turunan yang lain. Besaran turunan luas. Luas adalah besaran turunan yang diturunkan dari 2 besaran pokok panjang. Satuan SI-nya adalah meter persegi. Pengukuran luas benda yang beraturan kita bisa menggunakan rumus masing-masing. Misalkan untuk persegi mencari luasnya adalah sisi kali sisi. Persegi panjang mencari luasnya adalah panjang kali lebar. Karena ini benda-benda yang beraturan, jadi kita cukup menggunakan rumus luas. Sedangkan untuk benda yang tidak beraturan, kita bisa menyediakan kertas milimeter sebagai alat bantu. Kertas milimeter bentuknya seperti ini, kertasnya kotak-kotak. Nah, nanti untuk benda yang tidak beraturan tadi kita letakkan di atas kertas milimeter tadi. Kemudian yang bagian tepinya ini kita bikin gambar, baru kita hitung. Luas yang utuh kita hitung 1 satuan. Sedangkan yang separuh kita hitung separuh. Nah, nanti kotak penuh dan kotak setengahnya dijumlah baru kita akan mendapatkan luas. Itu cara untuk mengukur besaran luas. Sekarang bagaimana tangga konversi luas? Luas satuan dasarnya adalah meter persegi. Setiap turun 1 tingkat nanti dikali kelipatan 100. Sedangkan begitu naik 1 tingkat dibagi dengan kelipatan 100. Contohnya seperti ini. 1,5 meter persegi diubah ke milimeter persegi. Dari meter persegi diubah ke milimeter persegi. Jadi turun 3 tingkat. Berarti kelipatan 100-nya 3 kali. Jadi 100 dikali 100 dikali 100. 1 juta. Berarti
1,5 meter persegi sama dengan 1,5 kali 1 juta milimeter persegi, mendapatkan angka 1.500.000 milimeter persegi. Contoh yang lain, 3,2 cm persegi diubah ke meter persegi. Dari cm persegi ke meter persegi naik 2 tingkat. Berarti kita bagi kelipatan 100-nya 2 kali. Berarti 100 kali 100 10.000. Berarti ini 3,2 dibagi 10.000. Mendapatkan angka 0,00032. Besaran turunan volume. Volume adalah besaran turunan yang diturunkan dari 3 besaran pokok panjang. Satuan SI-nya meter kubik. Tapi dalam kehidupan sehari-hari biasanya dinyatakan dalam liter, di mana 1 liter itu sama dengan 1 desimeter kubik. 1 liter sama dengan 1000 mililiter. 1 mili sama dengan 1 cm kubik. Bagaimana cara mengukur volume? Untuk mengukur volume benda yang beraturan, kita cukup menggunakan rumus volume. Contohnya kubus. Rumus volume dari kubus adalah rusuk kali rusuk kali rusuk. Begitu juga balok. Balok itu adalah benda yang beraturan. Jadi kita menggunakan rumus volume balok, yaitu panjang kali lebar kali tinggi. Sedangkan untuk mengukur benda yang tidak beraturan, kita memerlukan gelas ukur atau juga bisa menggunakan gelas berpancuran. Bagaimana cara penggunaan gelas ukur? Pertama kali, gelas ukur tadi kita isi air. Misalkan di sini di 50 mili. Kemudian batu yang mau diukur kita masukkan ke air. Otomatis nanti airnya akan naik. Jadi volume batunya tadi adalah volume akhir dikurangi volume awal. Nah, itu volume batu. Sedangkan bagaimana cara penggunaan gelas berpancuran? Kita siapkan gelas berpancuran dan gelas ukur yang kosong. Gelas berpancuran kita isi dengan air pas di pancurannya. Kemudian kita masukkan batu. Otomatis nanti air akan tumpah di gelas ukur yang kosong tadi. Air inilah volume dari batu. Tangga konversi volume. Volume satuan dasarnya adalah meter kubik. Setiap naik 1 tingkat dari tangga konversi, maka kita bagi kelipatan 1000. Sedangkan kalau turun 1 tingkat dari tangga konversi, kita kali kelipatan 1000. Contoh penggunaannya, 1,5 meter kubik diubah ke milimeter kubik. Turun 3 tingkat, berarti 1000 kita pangkatkan 3, atau 1000 kali 1000 kali 1000 1 miliar. Berarti ini 1,5 dikali 1 miliar. Hasilnya 1.500.000.000. Contoh yang lain, 3,2 cm kubik diubah ke meter kubik. Sentimeter ke meter naik 2 tingkat. Berarti kita bagi 1000 pangkat 2 atau 1000 kali 1000, 1 juta, kita bagi 1 juta. Berarti hasilnya 0,00000032. Contoh pengukuran volume. Ada sebuah gelas ukur yang sudah diisi air, hasilnya seperti ini. Berapakah volumenya? Nah, ini diketahui volume awalnya 50, volume akhirnya 75. Berarti volume batunya 75 dikurangi 50. Berapa? 25 ml atau 25 cm kubik. Ada sebuah batu yang dimasukkan ke dalam gelas berpancuran. Akhirnya air yang tumpah adalah sebesar ini. Berapa volume batu?
Jadi volume batu adalah volume air yang tumpah, yaitu 40 ml atau 40 cm kubik. Besaran turunan laju pertumbuhan. Laju pertumbuhan adalah besaran yang diturunkan dari besaran panjang dan waktu. Rumus dari laju pertumbuhan adalah banyaknya pertumbuhan dibagi selang waktu. Contohnya seperti ini. Suatu tanaman memiliki tinggi 20 cm. 10 hari kemudian tingginya menjadi 60. Berapa laju pertumbuhan? Nah, tinggi awalnya adalah 20, tinggi akhirnya 60, waktunya 10 hari. Berarti laju pertumbuhannya adalah 60 dikurangi 20 dibagi 10. 60 dikurangi 20 adalah 40 cm, dibagi 10 hari, 4 cm per hari. Besaran turunan konsentrasi larutan. Konsentrasi larutan adalah besaran yang menyatakan banyaknya zat terlarut yang berada dalam zat pelarut. Contohnya konsentrasi garam dalam masakan, konsentrasi gula dalam minuman, dan sebagainya. Rumus konsentrasi larutan adalah massa terlarut dibagi volume pelarut. Contohnya seperti ini. Edo melarutkan 20 gram gula ke dalam 200 ml air. Berapa konsentrasi larutan dalam gram per liter? Nah, berarti ini diketahui masanya adalah 20 gram. Volume pelarutnya adalah 200 ml. Ditanyakan konsentrasi larutan. Massa terlarut dibagi volume pelarut. Massa terlarutnya 20 gram, volume pelarutnya 200 ml. 20 gram dibagi 200 ml. Karena tadi diminta dalam gram per liter, mililiternya kita ubah ke liter. 200 ml itu adalah 0,2 liter. Berarti tinggal kita hitung ini, 20 gram dibagi 0,2 liter. Menghasilkan nilai 100 gram per liter. Nah, demikian tadi anak-anak pembelajaran kita hari ini. Silahkan kalian mengerjakan post-test yang diberikan dan mempelajari materi yang sudah diberikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.